Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara kesayangan kita, live interaktif Fatwa TV, konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini. Hafizahullahu ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perlu kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga di relay atau dapat Anda dengarkan melalui radio RTVC, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Madinah Caruban. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung berkaitan dengan konsultasi tentang Islam, bisa bertanya melalui nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Sebelum kita ajak pertanyaan, untuk kita respon telepon yang masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala. Beliau merupakan dosen pengajar di Sekolah Tinggi Darussalam Islam Imam Syafi'i Jember. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah kembali berjumpa Ustaz. Kita semuanya baik. Allahumma amin. Baik Ustaz, kita minta berupa nasihat sebagai mukadimah pada kesempatan ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bertemu kembali dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan taufiknya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kemudahan dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita terus menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad SAW. Begitu pula mudah-mudahan salawat dan salam tersebut terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, tidak terasa hari-hari Ramadan berlalu begitu cepat. Lebih dari sepertiga bulan Ramadan telah berlalu. Oleh karenanya, lihatlah hari-hari tersebut, apakah kita sudah benar-benar memanfaatkannya untuk kebaikan ataukah belum. Apabila kita melihatnya telah melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka pertahankan kebaikan tersebut. Tingkatkan apabila masih mampu meningkatkannya. Apabila kita melihat diri kita di hari-hari tersebut masih sangat kurang dan sangat malas untuk melakukan kebaikan, maka segeralah untuk memperbaiki diri. Segeralah untuk memperbaiki diri. Jangan sampai hari-hari ini terus berlalu, tapi kita tidak mampu untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, sungguh celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut pergi darinya, sedangkan dia dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keteledoran dia dalam memuliakan bulan Ramadan, karena dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya.
Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Di antara sesuatu yang bisa mengingatkan kita ya dari bulan Ramadan ini adalah bahwa di sana ada orang-orang yang kekurangan. Ketika mereka kekurangan, tidak makan, ternyata ya kita rasakan ada keberatan ya dalam mengarungi kehidupan. Oleh karenanya bagi teman-teman yang punya kelebihan harta, ingatlah orang-orang miskin. Jangan terlalu menghambur-hamburkan harta. Sedekahkanlah kelebihan dari harta kita kepada mereka yang kurang, terutama di musim pandemi ini. Banyak orang-orang yang asalnya masih cukup sekarang menjadi kekurangan. Untuk orang-orang yang kekurangan, gunakanlah bulan Ramadan ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar doa-doa kita apabila kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan rezeki kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga firdausnya. Dengan demikian kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat ya. Intinya manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang kelebihan harta ataupun yang kekurangan harta. Yang kelebihan harta, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Yang kekurangan harta, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, memudahkan jalan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan atas nasihatnya. Pemirsa Pablo TV dan penyimak radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Baik Ustaz, kita bacakan soal pertama sambil menunggu telepon masuk. Ada pertanyaan dari saudara Puguh di Purworejo, Jawa Tengah. Ustaz, apa nasihat Ustaz doa atau tata cara untuk orang tua yang sudah tua renta usia 90 tahun lebih agar dosa-dosa diampuni dan diberikan jalan terbaik? Beliau sudah tua, untuk makan juga sudah susah, paling 1 atau 2 suap saja. Kondisinya juga tidak baik begitu sadar, dan kalaupun sadar hanya teriak histeris. Kita tuntut zikir atau istighfar namun dia tidak bisa, Ustaz. Mohon pencerahannya. Iya, orang tua yang sudah sampai pada keadaan seperti ini ya, akalnya sudah tidak sempurna ya. Orang tua yang seperti ini sudah tidak mukallaf lagi. Sudah tidak mukallaf lagi. Tidak ada beban kewajiban bagi orang yang sudah demikian ya, karena akalnya sudah tidak sempurna. Sebagaimana anak kecil ya tidak mukallaf, tidak ada beban syariat, tidak ada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada dia karena kurangnya akal anak kecil. Begitu pula ketika orang tua ya sudah sampai pada taraf ya akalnya tidak sempurna lagi, entah itu pikun ya atau sudah lupa. Ya, ini orang yang demikian sudah tidak punya kewajiban dalam syariat ya. Amalan-amalan dia kalau kita bisa diingatkan untuk sholat ya, maka silahkan diingatkan. Apabila dia bisa melakukannya, maka itu menjadi pahala sunnah ya. Menjadi pahala sunnah karena memang dia sudah tidak punya kewajiban dalam syariat karena ya akalnya yang sudah berkurang, dan taklif atau beban dalam syariat itu digantungkan kepada kesempurnaan akal seseorang. Taib. Bagaimana bagaimana menyikapi orang tua yang demikian ya untuk seorang anak? Ya, seorang anak ya ketika menyikapi orang tua yang demikian harus bersabar. Harus bersabar untuk merawat orang tuanya. Ya, dan harapkanlah pahala yang besar dari khidmah kita kepada orang tua di saat orang tua dalam keadaan yang seperti ini. Ya. Kalau misalnya orang tua membutuhkan harta
ya, maka keluarkan harta tersebut. Dan jangan sampai khawatir uang kita habis. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan uang yang kita infakkan dalam kebaikan. Apalagi kalau sasarannya adalah orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka silahkan menyambung tali silaturahimnya. Ya, tali silaturahim yang paling pantas untuk kita sambung adalah tali silaturahim antara kita dengan orang tua kita. Sehingga berapapun ya uang yang dibutuhkan oleh orang tua kita untuk kesehatannya, ya, untuk kebahagiaan hatinya, keluarkan uang tersebut. Itu akan menjadi sebab dilapangkannya harta kita, ya. Kemudian banyak berdoa untuk orang tua kita. Banyak berdoa untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Allah memberikannya husnul khatimah. Banyak berdoa, ya, karena orang tua kita lah yang menjadikan kita sekarang bisa baik keadaannya. Tanpa orang tua kita, maka kita tidak bisa baik keadaannya seperti sekarang ini. Ya, kita hidup, kita dewasa, ya, kita tumbuh menjadi orang-orang yang baik itu karena jasa orang tua kita. Makanya di saat orang tua sangat membutuhkan bantuan kita, bantulah. Terutama ketika dalam keadaan sudah sangat tua sekali. Kemudian kalau misalnya mendapati orang tua, ya, sakit atau kita lihat sudah sekarat, ya, mendekati ajalnya, maka talqin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang sudah mendekati kematiannya dengan kalimat la ilaha illallah, agar kalimat tersebut menjadi penutup kehidupan orang tua kita. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat bagi orang tua kita dan bagi kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Kalau orang tua kita masuk surga, ya, kita yang menjadi penerusnya dalam keadaan iman akan disatukan dengan orang tua kita, ya. Dan itu merupakan manfaat yang sangat besar bagi orang tua kita dan juga bagi diri kita sendiri. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, kita bacakan lagi soal dari Imawar di Sulawesi Barat. Ustaz, sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Tahun yang lalu puasa anak ada yang tertinggal dan sebagian ada yang belum anak ganti. Apakah puasa yang anak tertinggal tahun lalu anak ganti 2 kali dari puasa yang tertinggal, atau hanya diganti dengan banyaknya puasa anak yang tertinggal, Ustaz? Baik. Apabila kita di tahun lalu meninggalkan puasanya karena uzur, maka kita diwajibkan untuk mengqadanya. Ya, apabila di tahun lalu puasa yang kita tinggalkan tersebut kita meninggalkannya karena uzur, karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya, maka kita diwajibkan untuk mengqadanya. Kalau tidak ada uzur, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak bisa diqadha lagi. Ya, ada orang mampu berpuasa, tidak sakit, ya, tapi dia teledor, ya. Dia makan tanpa ada alasan yang dibenarkan sama sekali untuk, ya, memakan, untuk membatalkan puasanya, untuk tidak berpuasa. Maka orang yang demikian tidak disyariatkan, ya, untuk mengqadanya. Dia tidak bisa mengqadanya, ya, karena memang di waktu puasanya dia tidak mau melakukannya. Taib, apabila seseorang meninggalkan puasa karena uzur, maka dia diwajibkan untuk mengqadanya. Taib, kapan waktu mengqadha?
Waktu mengqadha adalah dari setelah Ramadan sampai sebelum Ramadan berikutnya. Ini waktu yang panjang, ya. Ini waktu yang panjang. Dari mulai masuknya bulan dari hari kedua bulan Syawal, ya, sampai akhir hari bulan Sya'ban di tahun berikutnya. Ya, ini waktu yang sangat panjang. Apabila ternyata kita tidak bisa mengqadha puasa kita sampai tahun berikutnya atau sampai Ramadan tahun berikutnya, maka dilihat apakah tidak mampunya kita mengqadha tersebut karena uzur ataukah tanpa uzur. Ustaz, maksudnya bagaimana dengan uzur ini? Misalnya ada orang yang hamil, ya, jadi dia hamil, kemudian dia punya utang puasa sampai Ramadan berikutnya, keadaannya masih hamil, sehingga dia punya uzur untuk tidak berpuasa atau menyusui, ya, dari mulai Ramadan sebelumnya sampai Ramadan berikutnya dia dalam keadaan menyusui dan dia sangat sulit untuk berpuasa di tengah-tengah menyusui tersebut. Maka dia punya uzur untuk mengqadhanya di setelah Ramadan berikutnya, tidak ada masalah. Ya, misalnya punya utang 10 hari, maka dia mengqadhanya di Ramadan, di setelah Ramadan berikutnya 10 hari sama. Ya. Bagaimana kalau tanpa uzur? Memang dia mengulur-ulur waktu sampai akhirnya datang Ramadan berikutnya dia belum bisa melunasi hutang puasanya. Maka di sini para ulama mengatakan dia berdosa. Ya. Dia berdosa. Ini pendapat jumhurul ulama. Apabila orang mengakhirkan qadanya sampai datang Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Taib. Apakah dia harus berpuasa 2 kali lipatnya? Kita katakan tidak. Puasanya sama jumlahnya. Misalnya hutangnya 10 hari, dia wajib untuk mengqadha setelah Ramadan berikutnya 10 hari. Hanya saja para ulama setelah itu berbeda pendapat. Apakah diwajibkan membayar fidyah? Ataukah tidak ada kewajiban membayar fidyah? Ada yang mengatakan wajib membayar fidyah. Ada yang mengatakan tidak wajib membayar fidyah, tapi disunnahkan. Ya. Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, ana memilih pendapat yang mengatakan dianjurkan untuk membayar fidyah. Ya. Dianjurkan untuk membayar fidyah. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an kata-katanya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun dalam keadaan safar, maka silahkan mengqadhanya di hari lain dan tidak disebutkan fidyah di sana. Kita mengambil disyariatkannya fidyah ini dari perbuatan atau pendapat pendapat beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kita katakan itu disunahkan, ya. Berapa kadar fidyahnya? Kadar fidyahnya adalah setengah sa', ya. Kadar fidyahnya adalah setengah sa'. Setengah sa' itu berapa, Ustaz? Setengah sa' bisa 1/4 kilo. Ya, 1/4 kilo. Atau kalau ingin hati-hati 1,5 kilo beras, insyaallah, ya. Itu lebih hati-hati dan untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kadar tersebut. Tapi saya memilih 1/4 sudah mencapai 1,5 sa'. Ya, wallahu taala a'lam. Kalau misalnya 1,5 sa' maka lebih baik dan lebih membebaskan diri dari tanggungan, lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Masalah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf sebagai tambahan. Ya, 1/4 atau 1,5 kilo ini untuk setiap harinya. Setiap hari. Kalau tadi hutangnya 10 hari,
berarti silahkan dikalikan. Kalau sampai Ramadan berikutnya hutangnya masih 10 hari, berarti 10 kali 1,5, berarti 15 kilo, atau 10 kali 1,1/4, berarti 12,5 kilo. Kalau misalnya sampai Ramadan berikutnya utangnya hanya tinggal 5 hari, berarti 5 hari itu yang dikenai fidyah, ya. Kalau dengan makanan siap saji nggak apa, Ustaz? Makanan siap saji bisa. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, kita bacakan lagi Ustaz, dan kembali kita mengajak pemirsa dan penyimak radio, bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544 6087. Ustaz, di sini ada pertanyaan dari Saiful Iman namanya Ustaz. Ustaz, ana sholat tarawih karena sedang tidak sehat, ana hanya kuat sholat 6 rakaat saja dan berniat melanjutkan sisanya sebelum sahur. Pada saat sahur, ana sama istri bangun kesiangan. Ana makan sahur dengan waktu yang mepet, terus sholat qobliyah dan subuh. Setelah sholat subuh, ana baru ingat, ana belum witir. Apa yang sebaiknya dilakukan, Ustaz? Iya. Kalau misalnya sudah menjadi kebiasaan kita untuk witir, ya, kita punya kebiasaan untuk witir di malam hari. Kemudian pada hari-hari tertentu kita tidak melakukan witir karena udzur, ya, misalnya ketiduran seperti ini, maka kita disyariatkan untuk mengqadha witir itu. Kita disyariatkan untuk mengqadha witir itu di pagi harinya, tapi dalam bilangan yang genap. Dalam bilangan yang genap, ya. Misalnya kita biasanya punya kebiasaan witir 3 rakaat. Maka di pagi harinya kita mengqadha witir tersebut. Dan qadanya berarti 4 rakaat. Ya, kita niati untuk mengqadha witir yang kita tinggalkan di malam hari, ya. Hal ini sebagaimana dahulu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah, ya, meninggalkan salat malam karena udzur, ya, mungkin terlalu capek atau ketiduran, ya. Setelah itu beliau mengqadanya di pagi hari dengan jumlah bilangan yang genap. Maka kita juga demikian, ya. Kalau kita punya kebiasaan, ya, bukan kita tidak punya kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan, maka tidak ada syariat mengqadha witir ini. Kalau kita punya rutinitas, ya, kebiasaan kita memang sholat witir di tiap malam, dan kita memang punya keinginan untuk sholat witir di malam tersebut, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, kita ketiduran, kecapean, ya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan witir tersebut di waktunya, maka silahkan mengqadhanya di pagi harinya dengan bilangan yang genap. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, kita bacakan lagi soal. Ada pertanyaan dari Abu Hamzah di Pasaman, Sumatera Barat. Ustaz, ada telepon masuk Ustaz. Kita dahulukan telepon dan kita sapa. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, bersama siapa di mana? Bersama Dedi di Jambi. Iya, Dedi. Pak Dedi di Jambi. Silakan Bapak Dedi. Oh, gini Ustaz. Kan kalau di dekat rumah kan lagi musim corona, jadi sholatnya di rumah. Nah, jadi kadang si muazin yang di musola tuh lambat azannya. Nah, boleh tak kadang sampai 5 menit. Boleh tak sholatnya saya berpatokan alarm HP yang sesuai dengan jadwal. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Cukup Bapak? Halo? Ya. Cukup Bapak? Apakah sholat 2 rakaat sebelum subuh harus dikerjakan selepas azan atau gimana? Terima kasih Pak Dedi di Jambi. Iya, ini pertanyaannya tentang apakah kita boleh menggunakan aplikasi HP sebagai patokan jadwal sholat kita. Ya, apabila sudah terbukti, ya, bahwa aplikasi HP tersebut, ya, tepat, maka kita boleh menjadikannya sebagai patokan untuk jadwal sholat kita. Ya, misalnya di hari-hari sebelumnya, ya, selalu aplikasi tersebut, ya, selalu bertepatan dengan jadwal azan para muadzinin, ya, dari masjid-masjid. Ya, mungkin kalau ada perbedaan mungkin setengah menit
atau 5 detik atau 10 detik perbedaan yang sedikit seperti ini tidak ada masalah sama sekali, ya, tidak ada masalah sama sekali, tidak dianggap. Sehingga kita boleh menjadikannya sebagai patokan jadwal sholat kita di rumah. Meskipun belum terdengar azan, ya, tapi aplikasi tersebut sudah menunjukkan waktu masuknya sholat, maka kita bisa sholat ketika itu. Tidak ada masalah, ya, karena memang aplikasi tersebut sudah terbukti sebelumnya akurat, ya. Tapi kalau misalnya kita belum bisa membuktikan keakuratan aplikasi tersebut, maka tidak boleh kita menggunakannya sebagai patokan waktu sholat kita, ya. Kenapa? Karena ya belum ada kepercayaan dari kita terhadap aplikasi itu, ya. Karena belum ada kepercayaan ini, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran atau sebagai rujukan jadwal sholat kita. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi, apakah sholat qobliyah subuh boleh dilakukan tepat setelah aplikasi tersebut misalnya menunjukkan waktu sholat subuh, ya. Di sini ada sedikit polemik, ya, dalam masalah waktu subuh. Apakah waktu subuh yang sesuai dengan jadwal yang diberlakukan di Indonesia ini sudah akurat ataukah belum, ya. Ini ada sedikit polemik, sehingga ana memilih lebih hati-hatinya diundur sampai 2 derajat. 1 derajatnya itu 4 menit, ya. Lebih baik sholat qobliyah subuh kita diundur 8 menit dari jadwal-jadwal yang ada, ya. Yang saya maksud adalah jadwal yang diberlakukan di Indonesia secara resmi, ya. Kalau bisa diundur sampai 8 menit. Kenapa? Ya, karena kita, ya, yang resmi memakai jadwal min atau 20 derajat di bawah ufuk. 20 derajat di bawah ufuk. Dan jadwal ini hanya diberlakukan di Indonesia dan negara sekitarnya. Dan mungkin negara sekitarnya Indonesia ini mungkin juga asalnya, ya, merujuk ke Indonesia. Sehingga praktis yang membuat jadwal ini adalah orang-orang negara kita. Ya, dan secara internasional, ya, kebanyakan negara-negara Islam menggunakan derajat 18 di bawah ufuk, ya. 18 di bawah ufuk, dan sudah dibuktikan dalam banyak penelitian-penelitian lapangan. Sedangkan derajat 20 di bawah ufuk ini penelitian-penelitian lapangannya sangat kurang dan tidak disampaikan kepada kita. Sehingga ini di sini meninggalkan adanya kekurang percayaan masyarakat terhadap jadwal ini. Sehingga lebih baik, ya, kalau kita ingin lebih hati-hati, maka undur 8 menit dari jadwal resmi yang diberlakukan di negara kita, sehingga kita bisa benar-benar keluar dari khilaf orang-orang yang membahas masalah ini. Karena orang-orang yang mengatakan terlalu cepat, ya, kalau kita misalnya dari sejak masuknya menit pertama kita sudah sholat, maka akhirnya nanti menurut orang-orang tersebut sholat kita tidak sah sebagai sholat qobliyah subuh, ya, tidak sah sebagai sholat qobliyah subuh. Nah, makanya kita lebih hati-hati saja, kita undur sampai 8 menit. Setelah itu baru kita sholat qobliyah subuh. Wallahu a'lam. Masyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ada telepon masuk saat kita coba sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Bapak siapa, di mana? Dari hamba Allah di wilayah Probolinggo. Silakan Bapak, wallah di Probolinggo. Ustaz, Ustaz ini mau tanya, istri Ana baru aja melahirkan qadarullah di awal Ramadan kemarin. Nah, ini masih masa nifas selama Ramadan, dan insya Allah nanti masa menyusui kurang lebih 2 tahun. Sesuai dengan program kami 2 tahun, insya Allah kami pengennya sih punya momongan lagi begitu. Afwan Ustaz, mohon gimana cara untuk menjamak atau mengkodok puasa dari istri Ana.
Seperti itu, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, Terima kasih hamba Allah di Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Yang jelas ya waktu qada dimulai setelah nifas ya. Setelah nifas maka dimulai waktu untuk mengqada itu. Ya selama dia tidak haid setelah itu ya. Kalau haid nanti setelah haidnya. Taib. Bukankah nanti akan mendapatkan kesulitan untuk mengqada di masa-masa menyusui, Ustaz? Kita katakan iya, ya, tapi syariat memberikan keringanan ya untuk mengqadanya dengan cara dipisah-pisah. Dan ini harus ada kerjasama antara istri dengan suaminya. Ketika istri misalnya menyusui, ya, dan suami misalnya bekerja, maka silahkan istri untuk tidak mengqadanya dahulu. Kapan mengqadanya? Misalnya mengqadanya setiap pekan sekali. Setiap pekan sekali, misalnya di hari liburnya suami. Di hari liburnya suami, istri mengqada. Kenapa di hari liburnya suami? Karena di situ suami harus membantu tugas rumahnya istri. Misalnya dengan menjadikan semua tugas istri dihandle oleh suami di hari itu, sehingga istri bisa berpuasa untuk mengqada, ya. Jadi setiap pekan sekali itu insya Allah bisa mengurangi beban ya puasa istri. Kalau misalnya tidak seperti itu, Ustadz, bagaimana? Tidak ada masalah, tapi nanti hutang puasa tersebut akan bertumpuk-tumpuk. 2 tahun tidak berpuasa sama sekali misalnya karena menyusui, sudah 60 hari. Kalau nantinya setelah itu hamil, ya, tahun yang ketiga hamil, jadi 90 hari. Tahun yang keempat, yang kelima menyusui, jadi berapa? Ya semakin banyak, 150 hari. Kalau keadaannya seperti ini akan berat, ya, makanya direncanakan, ya, harus direncanakan oleh kedua orang tersebut, antara suami istri, bagaimana baiknya agar tetap bisa mengqada puasanya. Ya, di antara caranya dengan cara tadi. Setiap pekan ya ada 1 hari yang di situ istri puasa, kemudian suaminya menggantikan posisi istri, ya, mengerjakan tugas rumah. Ya, maka dalam keadaan seperti ini biasanya bisa dilakukan ketika suami libur kerja. Ya, ketika suami libur kerja, maka suami menghandle semua pekerjaan istri istirahat di hari itu untuk fokus menyusui, ya, atau fokus untuk di atas ranjang karena mungkin dia hamil, ya. Seperti itu caranya, ya. Mudah-mudahan bisa lebih meringankan beban istri untuk mengqada puasanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Bisa kita bacakan lagi soalan tertunda tadi, ada dari Abu Hamzah di Pasaman, Sumatera Barat. Ustaz, bolehkah iktikaf di rumah Ramadan kali ini, Ustaz? Yang kedua, bolehkah sholat id di rumah untuk kali ini, Ustaz? Baik. Tentang iktikaf, ya, iktikaf itu tidak disyariatkan kecuali di masjid. Iktikaf itu tidak disyariatkan kecuali di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa antum 'akifuna fil masajid wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kalian menggauli istri-istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika kalian iktikaf di masjid-masjid, ini menunjukkan bahwa iktikaf itu tempatnya di masjid saja. Tidak boleh kita iktikaf di selain masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada masjid, ya, dia
dia dikatakan masjid, disebut masjid, tapi tidak ada sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu. Misalnya sholatnya hanya 2 waktu, ya, maghrib dan isya saja. Selain itu tidak ada sholat di masjid itu, sholat berjamaah, ya, maka tidak boleh juga iktikaf di masjid itu. Ada yang mengatakan demikian. Karena apa? Karena dia terpaksa harus keluar dari masjid itu untuk sholat di masjid lain. Maka tidak sah, ya, iktikaf di masjid yang demikian, ya. Ini pendapat sebagian ulama. Saya mengatakan pendapat ini untuk memberikan penekanan bahwa iktikaf itu harus di masjid, ya. Iktikaf itu harus di masjid. Kemudian kalau misalnya seseorang tidak bisa iktikaf di masjid karena uzur, padahal dia biasanya iktikaf di masjid, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala iktikaf kepada dia. Ya, kalau ada orang dia punya kebiasaan untuk iktikaf di masjid, ya setiap tahunnya seperti itu, rutinitas dia seperti itu. Qadarullah, di tahun ini tidak bisa karena uzur, ya, COVID-19 ini, ya, pandemi COVID-19. Maka ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia pahala seperti tahun-tahun sebelumnya, karena dia punya kebiasaan untuk melakukan hal tersebut. Dan pada tahun ini pun dia ingin melakukan kebiasaan itu, tapi karena ya halangan keadaan, akhirnya dia tidak melakukannya. Orang-orang yang seperti ini, ya, insya Allah mendapatkan pahala seperti iktikafnya di tahun-tahun sebelumnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah sholat id. Bolehkah sholat id di rumah? Ya, ini diperselisihkan juga oleh para ulama. Namun jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Apabila tidak bisa sholat di tanah lapang untuk, ya, bersama-sama, ya, kaum muslimin yang lainnya mengadakan sholat id, ya, maka sebagai gantinya kita boleh sholat id di rumah kita tanpa khutbah. Sebagai gantinya kita boleh sholat id di rumah kita tanpa khutbah. Caranya sama, ya, caranya sama, cara sholatnya sama, hanya saja tidak ada khutbahnya. Itu yang difatwakan oleh para ulama, ya, diantaranya Lajnah Daimah memfatwakan demikian, ya, kelompok ulama-ulama besar di Saudi Arabia, ya, mereka berfatwa demikian, dan itu yang Anda lihat lebih kuat. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallah khairan. Saat demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan ada telepon masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Bapak siapa, di mana? Bapak Asrul Maduku. Ya, silakan Bapak Asrul. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ini ada Ustaz mengatakan doa berbuka puasa itu tidak ada sahih, Ustaz. Lalu bagaimana ayat doanya? Karena ana dapat di salah satu buku, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati. Bagaimana status hadis itu, Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Yang, ya. Udah cukup Bapak? Yang kedua tentang pembagian zakat fitrah ini, apa memang dia untuk 2 golongan saja seperti fakir dan orang miskin, ataukah 8 golongan? Karena ada yang mengatakan 8 golongan. Ini yang tepat sasarannya yang mana nih, Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Ya, terima kasih Pak Asrul di Maluku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang pertama tentang apa tadi? Doa berbuka puasa, Ustaz. Doa berbuka puasa, ya. Doa berbuka puasa tidak ada doa yang memang benar-benar valid, ya, disepakati oleh para ulama kevalitannya. Tidak ada memang. Ya, yang ada adalah doa-doa yang sanadnya masih diperselisihkan. Sanadnya masih diperselisihkan. Yang paling mending, ya, kuat sanadnya adalah doa dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq
wa thabatal ajru insyaallah. Ya, ini sanadnya paling mending ya, paling ringan. Banyak ulama yang menghasankan sanad doa ini. Namun doa ini ya tidak cocok untuk dibaca sebelum berbuka. Karena apa? Karena artinya dhahabadh dhama'u, artinya adalah dahaga telah hilang. Wabtallatil uruq, urat nadi telah basah. Urat-urat nadi telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala insyaallah kita peroleh. Ya, kata-kata dhahabadh dhama', dahaga telah hilang, ini tidak cocok untuk dibaca sebelum berbuka. Karena sebelum berbuka kita belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, sehingga tidak cocok kita membaca doa ini sebelum berbuka. Taib. Kemudian apa doanya sebelum berbuka? Tidak ada doa yang tadi yang benar-benar valid dalam masalah ini. Makanya sebaiknya kita kembali ke doa umum sebelum makan. Ya, bacaan yang disunahkan yang disunahkan sebelum makan secara umum. Ya, yaitu bacaan Bismillah. Jadi sebelum berbuka kita membaca Bismillah, tasmiyah ya. Bismillah, kemudian kita makan. Nanti di tengah-tengah kita makan, kita minum, ya. Setelah itu baru kita mengatakan dhahabadh dhama' wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Doa ini ya ada yang mendhaifkan sanadnya. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya. Beliau ulama besar dari negeri Yaman. Beliau mendhaifkan sanadnya hadis ini. Tapi ulama-ulama yang lain, ya banyak dari ulama-ulama yang lain yang menghasankannya. Di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala menghasankan sanad dari doa tersebut. Maka kalau kita misalnya melihat ya bahwa hukum atau penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Albani lebih menenangkan hati, maka kita dibolehkan untuk mempraktekkannya. Kita dianjurkan untuk membacanya. Bagi orang-orang yang melihat bahwa alasan Syekh Muqbil dalam mendhaifkannya itu lebih kuat, maka bagi orang yang seperti itu tidak boleh mengamalkan doa yang dia anggap sanadnya lemah, ya. Karena apa konsekuensi dari kelemahan sanad? Konsekuensinya adalah bahwa doa tersebut tidak valid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalnya kita melihat penjelasan Syekh Muqbil lebih kuat dalam mendhaifkan hadis tersebut, maka tidak usah dibaca. Kalau kita melihat penjelasan Syekh Albani rahimahullahu taala lebih kuat, lebih menenangkan hati kita, maka kita dianjurkan untuk membacanya, ya. Jadi sebelum makan kita baca Bismillah, tasmiyah, ya, Bismillah. Kemudian kita makan, kita minum. Kemudian ya kita bisa setelah selesai berbuka, bisa di tengah-tengah kita berbuka ketika dahaga hilang, ya, ketika urat-urat nadi sudah terbasahi oleh air yang masuk ke badan kita, maka kita katakan dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, ya. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi mustahik zakat. Saja. Zakat fitrah apakah dibagikan kepada 8 asnaf ataukah khusus untuk para fakir miskin? Ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan zakat fitrah ini juga bisa dibagikan kepada seluruh asnaf zakat. Ya, 8 asnaf zakat mereka berhak mengambil zakat fitrah ini. Ini diantaranya yang berpendapat seperti ini adalah para ulama Syafi'iyah. Ya, pendapat utama dalam mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa zakat fitrah ini
khusus untuk para fakir miskin. Khusus untuk para fakir miskin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu sebagai makanan untuk para masakin, orang-orang yang miskin. Sehingga ketika Rasulullah menyebutkannya demikian, berarti zakat fitrah ini untuk orang-orang miskin saja. Lepas dari perbedaan pendapat ini, saya ingin mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, ayo kita keluar dari khilaf ini. Ini lebih baik, ya. Ini lebih baik. Bagaimana cara keluarnya? Cara keluarnya dengan mengkhususkan zakat fitrah tersebut untuk para fakir miskin saja. Dengan demikian, ya, kita dikatakan sah zakat fitrinya, baik oleh orang-orang yang berpendapat bahwa zakat fitri itu untuk fakir miskin saja, maupun bagi mereka yang berpendapat bahwa zakat fitri ini bisa untuk 8 asnaf. Ya, kita lebih hati-hati, kita khususkan zakat fitri ini untuk fakir miskin saja. Adapun yang 8 asnaf yang lain kita berikan dari zakat mal kita misalnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ada telepon masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, belum dijawab. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa, di mana? Hardiman di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, Volume televisi dikecilkan Bapak ya, cukup dengarkan via telepon saja. ya pertanyaan anak Ustaz, satu, Ya, silakan Bapak. jumlah rakaat witir Ustaz, yang witir itu kalau satu rakaat boleh tidak? Baik. Yang pertama. Pertama. Yang kedua, kalau jumlah witirnya 3 rakaat, apakah boleh 2 kali salam? Baik. Jadi 2 rakaat 1 kali salam, kemudian 1 rakaat berikutnya 1 kali salam. Cukup Bapak? Iya. Cukup Bapak? Cukup. Ya, terima kasih Pak Hardiman di. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Yang paling afdal ya, ketika kita melakukan witir sebanyak 3 rakaat, yang paling afdal adalah dengan 2 kali salam. Yang paling afdal adalah dengan 2 kali salam. Jadi sholat 2 rakaat ya dengan niat witir, kemudian salam ya. Setelah itu menambahi 1 rakaat ya. Setelah itu menambahi 1 rakaat dan salam. Ini yang paling afdal. Kenapa demikian? Karena sholat witir termasuk sholat malam. Sholat witir ini termasuk sholat malam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan sholat witir termasuk sholat malam. Kalau kita ingin sholat witir 3 rakaat, berarti 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Taib. Kalau misalnya ada orang ingin sholat 3 rakaat dengan 1 kali salam, maka dibolehkan. Maka hal tersebut dibolehkan, tidak ada masalah. Kapan tasyahudnya? Tasyahudnya di akhir rakaat saja. Jadi bukan 2 tasyahud seperti sholat maghrib, tidak. Tapi 1 tasyahud di akhir sholat saja. Yaitu kalau kita melakukan sholat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Pertanyaan yang berikutnya, apakah boleh sholat witir hanya 1 rakaat? Kita katakan boleh. Ya, tidak ada masalah sholat witir dengan 1 rakaat saja. Tapi lebih afdalnya ya minimal 3 rakaat. Ini lebih afdalnya. Kalau 1 rakaat saja pun tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Pak Hardiman di
yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah, tanpa terasa alhamdulillah 1 jam, nggak sampai 1 jam ya, karena waktu batasi kita ucapkan jazakumullah khairan atas waktunya, atas ilmunya, semoga bermanfaat dan bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Amin. Pemirsa Fardu TV dan pendengar radio dimanapun berada, telah selesai sudah kita 1 jam bersama guru kita. Semoga apa yang beliau sampai bermanfaat dan terus ikuti acara live interaktif Fardu TV. Dan untuk kegiatan, informasi kegiatan Dewan Fatwa Fardu TV bisa Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini